Tes. Baik, terima kasih Pater. Nama saya Yomi, saya dari Talibura. Baik Pater, bahwa Paus Fransiskus, teolog besar saat ini, bagaimana kita harus terlibat, tidak dalam menara gading, tapi harus keluar, gereja harus keluar, melihat realitas sosial, kemiskinan, konsumerisme dan lain sebagainya yang tadi Pater sudah jelaskan, lalu itu diwujud nyatakan dalam tindakan konkret. Ada satu hal yang menurut saya belum disinggung dalam keseluruhan paper ini atau kuliah terbuka ini, yakni bagaimana realitas tidak hanya realitas sosial, tapi Paus melihat realitas alam. Masalah yang sangat krusial, tidak hanya penting tapi urgen, sangat berbahaya, riskan, soal emisi karbon yang berlebihan, soal climate change, perubahan iklim, pemanasan global. Saking pentingnya mengancam planet ini, Paus sampai mengeluarkan ensiklik khusus untuk itu. Bahkan baru-baru ini seruan apostoliknya Laudate Deum khusus mempertegas lagi itu. Ini realitas alam yang cukup penting, yang sangat mendesak. Dan Bapak Suci kita ini, kalau saya tidak salah, sarjana kimia, kalau saya tidak salah, mungkin pernah belajar kimia cukup lama sebelum menyelesaikan teologi atau filsafatnya. Dia paham betul akan kepentingan ini. Bagaimana kita mesti terlibat keluar. Suatu bentuk teologi apa yang harus kita siapkan sebagai basis dalam tembok, dalam institusi belajar kita seperti kampus ini. Suatu bentuk teologi lingkungan, teologi ekologi, teologi alam, atau ekoteologi, teologi hijau, green teologi. Ini mesti menjadi refleksi serius kita secara ke dalam untuk bisa mempengaruhi keluar, bergerak keluar. Di Momere Bapak Uskup kita dengan misinya bertolak ke tempat yang lebih dalam, bergerak keluar Bapak Suci dalam topik ini, lalu keluar itu lebih dalam. Bagaimana itu terhadap realitas alam yang mengancam ini? Topik ini mesti dibahas juga menurut saya dalam Laudato Si maupun Laudate Deum, dasar teologisnya, pula praksis. Apa yang harus kita buat? Terima kasih. Baik, Pater. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Yodi. Nanti saya sudah catat pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga itu saya kira tadi Pak Yodi dari Talibura itu ya menyoroti satu aspek yang saya kira dalam konteks kita di NTT di Flores juga saya kira cukup aktual ya, soal bumi yang menjerit ini oleh karena berbagai situasi seperti perubahan iklim, dan kemudian kita lihat beberapa waktu lalu itu Paus memberikan itu mengeluarkan Laudato Deum sebagai kelanjutan dari Laudato Si untuk bagaimana menanggapi bumi kita ini. Tadi pertanyaan yang saya tangkap dari Pak Yodi dari Talibura itu ya, cara macam mana yang bisa membantu kita untuk mengembangkan ya semacam ekoteologi atau teologi macam mana yang mesti dilakukan supaya mengembalikan keadaan bumi yang kian menjerit. Saya kira mungkin itu ya inti pertanyaannya. Baik, sebelum ke Pater Publius mungkin saya kembalikan kepada forum. Ada yang masih mau menanggapi pertanyaan soal apa yang bisa dibuat oleh kita termasuk gereja dalam kaitan dengan situasi bumi yang semakin merana. Secara praktis, konkret mungkin dalam wilayah di mana kita hidup, gerakan teologi macam mana yang
membantu kita untuk mengantisipasi atau mengatasi persoalan ini. Silakan kalau ada yang Pak Siflan. Saya sepakat ya bahwa keprihatinan sesungguhnya sekarang ini soal panas global yang harus kita tindak lanjuti, yang harus kita eksekusi sekarang adalah dalam sinode kemarin itu sudah itu sinode kedua itu kita sudah merumuskan bahwa minimal setiap proki punya program untuk tanam pohon. Nah kalau setiap proki punya program, kita ada 39 proki, berapa kuasa itu? Sudah tambah 2 kuasa. Saya kira untuk konteks Kabupaten Sika mungkin sudah lumayan lah. Yang menjadi soal adalah perilaku masyarakat kita, Pak Ter. Ya, nah, ini tugas kita semua. Kita harus sampaikan ini di kampung-kampung nih. Minggu lalu hutan lindung Egon Ilimedo itu berapa puluh hektar itu yang terbakar. Ini kan perilaku masyarakat. Nah perilaku masyarakat ini siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Dari gereja mungkin setiap hari Minggu khotbah, apalagi dengan sekarang panas ini, waduh, kita minggu kemarin kan sampai 37 itu kalau nggak salah. Ya. Sekarang sudah turun 32. Jadi sangat panas. Nah itu yang harus kita tindak lanjuti ke depan tuh setiap proki. Nah setiap proki ini kalau 5 tahun kita masuk sinode ketiga, mungkin Kabupaten Sika pada hijau. Tapi yang penting jangan kalau musim kemarau ini orang mulai buang rokok sembarangan. Tidak ada yang tangkap pelaku kebakaran. Itu tidak ada karena perilaku masyarakat. Apalagi masyarakat Kabupaten Sika 99,9 perokok. Rokok ilegal saja mereka hisap. Padahal tulis sudah jelas itu. Dengan gambarnya menakutkan sesungguhnya. Tapi hebat. Orang melihat gambar itu mereka tantang gitu loh. Mereka berpikir rokok kalah, ternyata mereka rusak. Kalau mereka rusak, pribadi perokok itu rusak, tidak soal menurut saya. Tapi kalau mereka sudah rusak, tambah hutan rusak lagi, mau apa kita? Kan begitu ya Pak Tere. Jadi kalau saya memang itu yang kita tindak lanjut dari setiap proki. Lebih bagus lagi setiap kakak ya di rumah ada pohon pelindung, ya. Kita di Maumere kan saya senang lihat hampir setiap rumah tuh ada, kalau tidak mangga ada jambu air, untuk bisa berteduh lah. Musim mangga kita bisa menikmati buah kan begitu. Kira-kira pikiran saya begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Siflan ya. Satu aksi nyata dari Sinode Keuskupan Maumere itu sudah mulai dengan gerakan menanam di paroki-paroki, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kesadaran berekologi ya dari kita, dari masyarakat kita. Baik, mungkin ada mahasiswa yang ingin mau menambahkan setidak-tidaknya cara kita untuk menciptakan atau memajukan satu model ekoteologi demi merawat bumi. Kalau belum ada saya ke Pater Publius. Baik, hanya sekedar menambahkan saja. Saya pikir juga dalam konteks aktual dunia sekarang, hanya saya tidak tadi lewatkan, salah satu faktor yang turut menambah kemiskinan tadi itu, realitas kemiskinan itu adalah kerusakan lingkungan hidup. Itu salah satu faktor yang cukup mempengaruhi semua itu, menimbulkan juga dari sana juga bisa menimbulkan juga kemiskinan itu, belum lagi ditambah dengan itu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Saya pikir saya itu kadang saya agak lama hidup di ini 15 tahun dididik dalam perilaku yang
pilah-pilah sampah semacam itu. Waktu saya datang di sini, pertama kita lihat perilaku kita itu menyakitkan. Orang dia lewat di jalan dengan mobil ini mewah, dia buka kaca, dia buang botol aqua atau minuman, dia buang di jalan. Itu sebenarnya perilaku itu tidak sesuai dengan dia punya level itu. Botol aqua saja itu hal-hal, bukan hal sederhana lagi. Untuk saya itu salah satu hal yang perlu kita buat di sini itu adalah mengolah pemisahan sampah itu. Pengolahan pemisahan sampah yang didaur ulang perlu dikumpulkan untuk dibuat. Itu perlu dibudayakan mulai dari keluarga. Dan itu kita lihat sekarang, kita masih beruntung bahwa laut-laut kita masih agak bersih, tapi kita ke pantai itu, pas ke pulau-pulau kecil di sana misalnya, Pulau Babi atau di mana pulau besar itu, di pantai itu kadang penuh dengan botol-botol aqua, semua sampah plastik itu. Dan itu betul sangat-sangat merusakkan itu. 1 tahun atau berapa tahun lalu itu sudah ada program yang dikeluarkan secara resmi secara institusional oleh gereja dengan 7 langkah dari Paus Fransiskus itu. Dan sebenarnya semua lembaga-lembaga Katolik itu diwajibkan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan, diwajibkan untuk melakukan itu beberapa program itu. Tiap tahun 1 itu dalam 7 tahun kita yakin kita bisa itu. Tetapi sayangnya bahwa kita rasa itu belum menjadi kebutuhan kita banyak lembaga tidak buat, proki-proki hanya sebatas itu saja. Secara teologis, misalnya kita lihat di Ledel-Ro, itu sudah banyak yang menulis tentang itu ekoteologi dari Boff atau segala macam. Ini sore juga saya tidak salah itu ada tentang Laudato Si di Puspas ada studi pastoral itu. Laudato Si, Pater Alex, saya sangka dia bawakan itu, dia mau tawarkan green teologi hijau itu. Teologi hijau yang biasa di Eropa itu kalau partai hijau itu partai yang agak ke kiri biasanya itu. Sehingga di sana awalnya ditolak teologi hijau itu karena diidentikan dengan orang di sana bilang partai hijau itu mereka kadang terlalu radikal, terlalu ekstrim juga. Sangka itu Pater Alex, saya sangka dia sementara ini atau mungkin sudah selesai. Mungkin dari yang kita dapat di bangku kuliah itu kita turun pas saat katekese atau minggu misi atau semua itu yang mulai dibawakan kepada umat untuk kesadaran. Kita tidak berhenti, tidak boleh capek untuk menyerukan itu kesadaran, membangkitkan kesadaran sampai semuanya itu tercipta. Saya hanya tambahkan itu saja mungkin pertanyaan. Baik, ya terima kasih. Saya kira ya katekese ekologis itu mesti juga diikuti dengan tadi ya kesadaran berekologi. Saya ingat beberapa waktu lalu ya di Kolegio Roma waktu saya masih di Roma itu kami punya kolegio itu kami harus membayar denda karena ketika petugas kebersihan datang mengambil sampah mereka temukan bahwa sebelum mengangkat dari rumah itu mereka temukan di kotak-kotak itu campur ya, tidak memilah-milahkan. Maka ya rumah harus membayar 500 euro denda karena tidak memilah-milah sampah. Ketika petugas datang mereka temukan, mereka foto dan kirim ke ini, tiba-tiba kami dapat tagihan. Jadi kita harus bayar 500 euro karena kealpaan dan kelalaian dalam membedakan sampah. Baik, saya kira terima kasih.